Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sejawat, hari ini kita akan sharing pembahasan FRSKB dokter yang bagian kedua. Untuk soalnya, bagi teman-teman yang belum mengerjakan, link mengerjakannya ada di video sebelumnya. Bisa dikerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, kita mulai. Ini kemarin soalnya ada yang seperti ini. Seorang wanita 38 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Demam mendadak tinggi dan disertai nyeri kepala, gusi berdarah, mimisan, bintik merah di badan, dan BAB hitam di sangkal oleh pasien. Pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompas-mentis, tensinya 110/70, nadinya 90 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Pemeriksaan Ramplit didapatkan 17 peteki pada lingkaran. Pemeriksaan penunjang laboratorium didapatkan HB13, hematokritnya 52% dan trombositnya 75.000. Apakah diagnosis pada pasien ini? Ini jawabannya DHF grade 1 ya teman-teman. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Jadi, demam denggi itu ada demam denggi aja teman-teman ya. Nih, demam denggi aja tanpa berdarah itu jika gejalanya demam akut 2-7 hari. Ada nyeri kepala, ada nyeri retroorbita, ada mialgia, ada atralia, ada juga manifestasi perdarahan teman-teman. Cuman manifestasi perdarahannya itu bentuk peteki sama Ramplit positif. Kemudian ada leukopenia, kemudian ada trombositnya kurang dari 150.000. Kemudian hematokritnya bisa juga naik teman-teman, tapi 5-10%. Nah, apa bedanya dengan perdarahan, demam berdarah? Ciri-ciri dikatakan demam berdarah denggi itu ada manifestasi plasma leakage ya teman-teman. Kalau dia belum ada manifestasi plasma leakage, kita masih memikirkan dia demam denggi aja, belum berdarah gitu loh teman-teman. Cara gampang ingatnya. Nah, apa aja manifestasi plasma leakage teman-teman? Yang pertama ada peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Kemudian penurunan hematokrit lebih dari 20% setelah terapi cairan. Jadi setelah kita terapi cairan, hematokritnya turun. Kemudian kebocoran plasma. Itu ada efusi pleura, asites, dan hipoproteinemia. Jadi yang tadi sudah demam berdarah ya teman-teman jawabannya, karena sudah ada peningkatan hematokrit lebih dari 20% ini. Kemudian juga penurunan trombositnya sudah sampai 75.000, kurang dari 100 ya teman-teman. Oke, untuk derajatnya. Nah, ini teman-teman, kalau tadi kan kalau demam denggi aja tampak demam berdarah gitu kan, bukan tanpa berdarah, itu tidak ada kebocoran plasma tadi, plasma leakage. Nah, tandanya nggak ada ya teman-teman. Kemudian kalau untuk grade 1 itu gejalanya ada gejala ditambah Ramplit positif. Kalau grade 2 itu ada perdarahan spontan. Apa itu yang disebut perdarahan spontan? Itu ada mimisan, gusi berdarah, BAB hitam, pokoknya tanda-tanda perdarahan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk gejala grade 3 itu sudah gejala ditambah adanya kegagalan sirkulasi teman-teman, kulit pasiennya mulai dingin, kemudian sudah mulai gelisah. Kalau grade 4 sudah shock berat, itu tekanan darah sama nadinya udah tidak terukur lagi. Itu cara ngebedain grade-nya ya teman-teman. Nah, soal selanjutnya, seorang anak perempuan umur 5 tahun dibawa ibunya ke IGD rumah sakit dengan keluhan mimisan sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Sebelumnya pasien mengalami demam 3 hari. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kontos mentis. Tanda vitalnya 110/80, nadi 120 kali per menit, RR 22 kali per menit, dan suhunya 38,2. Pada hasil labor didapatkan trombositnya 45.000 dan hematokritnya 46%. Leukosit 3.200. Apa diagnosis pada pasien tersebut? Sudah ada mimisan ya teman-teman, berarti grade 2. Tadi seperti sebelumnya dijelaskan ya teman-teman cara menentukan grade. Kemudian soal selanjutnya, seorang perempuan 21 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam tinggi sejak 5 hari yang lalu. Pasien mengalami demam tinggi mendadak. Sebelumnya pasien sudah minum obat paracetamol namun tidak membaik. Keluhan disertai nyeri sendi dan sakit kepala. Beberapa jam yang lalu pasien sempat mimisan.
Pemeriksaan fisik didapatkan tensi 110/70, nadi 110 kali per menit, RR 20, suhu 38,5. Ruam merah pada kedua kaki. Pemeriksaan penunjang labor didapatkan HB12, hematokrit 38, dan trombosit 128. Apakah pemeriksaan penunjang paling tepat yang dapat dilakukan pada pasien tersebut? Lihat teman-teman, ini keluhan demam tinggi sejak 5 hari yang lalu, berarti dia datang udah hari kelima. Nah, untuk pemeriksaan fisik DBD itu teman-teman, ini jawabannya IgM anti dengue teman-teman, karena dia sudah hari kelima. Kalau dia masih hari pertama atau kedua, kita anjurkan NS1 antigen kalau ada ya teman-teman di tempat teman-teman. Nah, ini cara pemeriksaan penunjangnya. Kalau pemeriksaan penunjang awal itu antigen NS1 itu hari pertama sampai hari ketiga. Hari kelima sampai hari keenam biasanya sudah hilang, tidak terdetek lagi dari NS1 ya teman-teman. Kemudian IgM anti dengue itu hari ketiga sampai hari kelima. Jadi tadi pasiennya datang hari kelima, berarti masih bisa kita cek IgM-nya. Kemudian kalau IgG anti dengue itu infeksi primernya baru hari keempat kelihatan teman-teman. Kecuali dia sebelumnya sudah pernah terinfeksi. Nah, infeksi sekunder, yang ini infeksi yang kedua, berarti di hari kedua udah bisa terdeteksi ya teman-teman. Gitu beda IgG dan IgM. Kemudian gold standarnya itu adalah pemeriksaan antigen NS1 dan kultur virus. Kalau ada ya teman-teman di rumah sakit teman-teman. Tapi kalau jawab soal, kita harus tahu. Harus diada-adakan gitu. Harus jawabnya sesuai teori gini. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 21 tahun datang ke IGD rumah sakit diantar keluarganya dengan keluhan penurunan kesadaran sejak 30 menit yang lalu. Menurut ibunya, pasien mengalami demam tinggi sejak 5 hari yang lalu. Sudah dibawa ke puskesmas namun keluhan tidak membaik. Keluhan juga disertai nyeri kepala, nyeri otot. 1 hari yang lalu muncul keluhan gusi berdarah positif, mimisan positif, bintik merah di badan, dan BAB hitam di sangkal. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah dan nadi tidak terukur, teman-teman. Pemeriksaan penunjang, hematokrit 45%, trombosit 42.000, foto torak ada efusi pleura minimal. Apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat untuk pasien tersebut? Ini udah ada tanda-tanda shock ya teman-teman. Tekanan darah dan nadi tidak terukur. Jadi jawabannya adalah pemberian cairan kristaloid 20 ml per kilogram berat badan secepatnya dalam 20-30 menit. Karena ya sudah shock ya teman-teman. Nah, ini tata laksananya teman-teman. Untuk memberikan tata laksana pada pasien DBD itu tergantung grade-nya. Kalau DBD derajat 1 dan 2, itu cairan awalnya adalah 6-7 ml per kilogram berat badan per jam. Bisa digunakan RL, NaCl, RA teman-teman. Kemudian setelah cairan awal, kita monitor TTV sama HT dan trombositnya setiap 6 jam. Kita lihat perbaikan atau tidak. Kalau seandainya perbaikan TTV-nya ya teman-teman, tetesan kita yang 6-7 ml per kilogram berat badan per jam tadi dikurangi menjadi 5 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian kalau perbaikan lagi, kita sesuaikan tetesan 3 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, cairan ini di stop setelah 24-48 jam. Kalau TTV-nya stabil berarti 24 jam 1-2 hari ya teman-teman. Kalau stabil baru boleh stop. Nah, kalau tidak ada perbaikan, misalnya makin jelek TTV sama HT trombositnya teman-teman ya, kita dari cairannya 6-7 ml tadi dinaikkan jadi 10-15 ml per kilogram berat badan. Habis itu dievaluasi teman-teman. Evaluasinya 12-24 jam. Kalau tanda vitalnya masih tidak stabil, itu kita lihat hematokritnya itu makin turun atau naik ya teman-teman. Kalau dia makin turun, kita berikan transfusi darah segar 10 ml per kilogram berat badan. Kalau perbaikan ya baru kita masuk ke dalam bagan perbaikan. Kalau seandainya hematokritnya naik, kita berikan koloid 20-30 ml per kilogram berat badan. Kalau perbaikan, kita baru masuk ke bagan perbaikan. Tapi kalau masih perburukan, kita masuk ke bagan yang ini teman-teman. Bagan yang ke derajat 3, derajat 4. Kalau seandainya dari sini tadi, dari tetesan 10-15 mili sudah perbaikan, ya langsung turunin teman-teman. Langsung turunin jadi 5, turunin jadi 3. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau dia derajat 3 dan 4 teman-teman, yang pertama tata laksananya adalah oksigenasi, berikan
oksigen 2-4 liter per menit. Kemudian baru berikan cairan. Cairannya kristaloid ya teman-teman. Kristaloid isotonis, bisa pakai RL, NaCl 0,9%, 20 ml per kilogram berat badan secepatnya, bolus dalam 30 menit. Kemudian kita evaluasi 30 menit teman-teman, apakah shock teratasi. Pantau tanda-tanda vital setiap 10 menit, kemudian catat balance cairan. Ingat teman-teman ya, balance cairan dicatat, urine output, karena kita lagi ngecor cairan. Ternyata shocknya tidak teratasi teman-teman. Shock tidak teratasi. Tadi kan cairan awalnya 20 ml. Kita lanjutkan cairan teman-teman, 15-20 ml per kilogram berat badan. Bisa ditambahkan koloid. Tadi kan cuma pakai kristaloid, habis itu ditambah koloid 10-20 maksimalnya cuma boleh 30 ya teman-teman. Jangan banyak-banyak, nanti pasiennya malah udah paru. Mili per kilogram berat badan. Kemudian koreksi asidosis, evaluasi 1 jam. Ternyata shock masih belum teratasi, hematokritnya tinggi atau naik, berikan koloid 20 ml per kilogram berat badan. Tapi kalau hematokritnya turun, berikan transfusi darah 10 ml per kilogram berat badan ya teman-teman. Kalau sudah teratasi, turun nih teman-teman, dari tadi udah 10-20 turun nih ke 10 ml per kilogram berat badan per jam. Evaluasi ketat setelah stabil dalam 24 jam ya teman-teman. Kalau grade 1-2, kalau dia perbaikan boleh langsung kita turunin nih jadi 3 mili ini kan. Tapi kalau dari derajat 3-4, kalau dia udah, walaupun udah baik, kita harus tetap evaluasi ketat. Nah, stabil 24 jam baru boleh kita turunkan menjadi 3 mili per kilogram berat badan per jam. Gitu ya teman-teman untuk tata laksananya, semoga mengerti. Nanti kalau memang masih lupa, teman-teman bisa lihat lagi videonya. Nah, soal selanjutnya, seorang pria 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 10 hari yang lalu. Demam dirasakan meningkat terutama malam hari. Namun 2 hari terakhir demam dirasakan terus-menerus. Keluhan disertai mual, penurunan nafsu makan, dan diare. Pasien memiliki kebiasaan jajan sembarangan di pinggir jalan. Dari PF didapatkan tensi 120, nadi 80, RR 20, dan suhu 38. Hepar membesar 1 jari di bawah arkus costa. Pemeriksaan penunjang IgM anti salmonella positif. IgM itu akut ya teman-teman, berarti lagi serangan. Ini diagnosis. Bagaimana edukasi diagnosisnya dulu teman-teman? Diagnosisnya typhoid fever ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya dietnya yang mana? Ini teman-teman, makan lunak, cukup protein, tinggi karbohidrat, dan rendah serat karena dia diare. Ya teman-teman. Kalau dia lagi di fase tipoid yang konstipasi ya kita ganti dengan tinggi serat gitu teman-teman. Tapi kalau dia lagi di fase yang diare, kita turunilah jadi rendah serat. Kalau makin tinggi serat nanti makin diare gitu ya teman-teman. Nah, soal selanjutnya, seorang wanita berusia 29 tahun datang ke puskesmas untuk kontrol kehamilan pertamanya. Saat ini usia kehamilan 22 minggu. Pasien saat ini mengeluhkan perut terasa nyeri dan nafsu makan pasien berkurang. Dari PF, tinggi fundus uterinya setinggi pusat, tekanan darah 120, nadi 88, RR 20, dan suhu 38,3. Didapatkan coated tongue. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan cervix nggak ada, darah nggak ada, nyeri goleng porsio nggak ada. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang. Didapatkan leukosit 9.800, trombosit 320.000, dan adanya widalnya 1/320. Ini rumah sakitnya puskesmas ya teman-teman, iyalah wajar. Jadi dia belum punya tubex gitu. Jadi dia masih pakai Widals. Dokter berencana untuk memberikan antibiotik. Berikut merupakan antibiotik yang dapat diberikan pada pasien tersebut. Nah, antibiotik untuk pasiennya hamil ya teman-teman. Nah, ini diagnosisnya dulu teman-teman. Typhoid fever ya teman-teman. Nah, antibiotik untuk ibu hamil pada pasien typhoid fever itu ini ya teman-teman. Pada kehamilan, fluoroquinolone dan cotrimoxazole tidak boleh diberikan teman-teman. Nah, sedangkan chloramphenicol dan thiamphenicol sebaiknya juga dihindari. Obat yang dianjurkan apa teman-teman? Yaitu yang pertama ada golongan beta-lactam seperti ampicillin, amoxicillin, dan cephalosporin generasi ketiga. Ceftriaxone sama Cevo itu kan generasi ketiga. Jadi ingat-ingat teman-teman, golongan beta lactam sama cephalosporin generasi 3 yang boleh ya. Nah, ini
option jawabannya yang ada cuman cefalosporin generasi ketiga, jadi kita jawab cefotaxim ya teman-teman. Kalau ada amoxicillin pilihannya golongan beta-lactam, kita bisa juga pilih itu ya teman-teman. Kalau klorfenikol kan tadi sudah dibilang tidak disarankan, ciprofluoroquinolone ya teman-teman tidak boleh, kotri juga tidak boleh, streptomycin juga tidak boleh. Jadi jawabannya cefo. Oke, cukup segitu dulu pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan kita semua bisa lulus ASN pada tahun ini dan dipermudah ketika mengerjakan soal-soalnya nanti. Amin. Untuk teman-teman sejawat yang sudah selesai ujian, kalau mau berbagi FR, ada ingat soal lengkap walaupun cuma satu, bisa sharing ke WhatsApp kami di 0852 83 20 22 dan 78. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.